Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, kita lanjutkan kajian Ramadan kita yang berkenaan dengan obat dan penyakit. Untuk kali ini kita membahas obat penyakit hati. Penyakit yang paling berbahaya ialah penyakit hati. Sebab penyakit hati tersebut dapat melumpuhkan jasmani manusia dan kemudian menimbulkan kehancuran total. Penyakit hati yang amat merusak ialah syirik, kufur, dan nifaq atau munafik. Sebab penyakit tersebut membuat hati menjadi gelap gulita atau zulumat, tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang merusak dan yang membangun. Tidak bisa melihat jalan yang mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu dapat menimbulkan komplikasi dengan tumbuhnya penyakit-penyakit sampingan. Imam Ghazali dalam bukunya Tibbul Qulub merumuskan serangkaian komplikasi dan penyakit hati itu, diantaranya benci, purbasangka, pendendam, khizid, sombong, takabur, ria, hasad, adu domba, dari bermacam-macam sifat lainnya yang merusak. Satu-satunya obat yang paling mujarab yang menyembuhkan penyakit hati itu ialah hidayah ilahi yang sudah terkumpul sebagai petunjuk dalam kitab suci Al-Quran. Allah sendiri mengatakan, "Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat dari penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Surat Yunus ayat 57. Pada ayat lainnya disebutkan, "Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman terdapat sumbatan pada telinganya, dan bagi mereka Al-Quran itu menjadi suatu kelapangan." Surat Al-Fussilat ayat 44. Dalam menafsirkan ayat di atas, Abdul Hamid bin Badiz memberi komentar, yang menjadi alasan pokok dalam hal ini ialah akidah Islamiyah yang murni. Sebab apabila dada manusia bersih dari paham-paham yang kotor, maka sendirinya hilang keraguan, timbul kebenaran keyakinan, jiwa menjadi suci bersih, pendirian menjadi kuat, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai jamaah.
dan dengan demikian berhasil mencapai derajat yang sempurna. Tafsir Ibnu Badis halaman 226. Seorang mukmin yakin sepenuhnya bahwa membaca ayat Al-Quran adalah merupakan obat dari penyakit hati, menenteramkan jiwa, menumbuhkan gairah dan kemauan, memenangkan perasaan, dan bermacam-macam nilai rohaniah lainnya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abdul Sa'id Al-Khudri, diceritakan bahwa seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah menyatakan dadanya merasa sempit dan sesak. Nabi berkata kepadanya, bacalah Al-Quran. Pada hadis yang lain yang diriwayatkan dari Wastilah bin Al-Asqa, diterangkan suatu kasus lain tentang seseorang laki-laki yang datang mengeluh kepada Rasulullah bahwa dia merasakan kerongkongannya pedih dan sempit. Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, Iqra'il Qur'an wa asala fa innal Qur'ana shifa lima suduri wal asala dawa'u likal lida. Bacalah Al-Quran dan minumlah madu. Al-Quran adalah obat penyakit hati, sedang madu obat bagi setiap penyakit. Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam situasi yang amat mencekam bagi seorang muslim, di mana dadanya penuh sesak karena tekanan kesulitan, perkiraan pikirannya seolah-olah buntu memecahkan persoalan, maka bacalah Al-Quran, terutama sekali menghayati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, adalah merupakan obat yang paling ampuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah dalam kelompok orang-orang yang bersujud salat, dan sembahlah Tuhanmu dari sampai datang kepadamu hal yang diyakini atau maut. Surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Di sini kita diberikan petunjuk oleh Allah, di mana kita diseru untuk membaca Alkitab yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jika kita membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan apa-apa yang bakal diturunkan oleh Allah, ditakdirkan kepada kita. Insya Allah Allah tidak akan sia-sia untuk umatnya, untuk makhluknya, karena kita diciptakan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, di sana Allah menegaskan untuk kita membaca apa-apa yang diturunkan oleh Allah, dan di sanalah kita bisa mendapatkan, di Al-Quran lah kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang diturunkan kepada kita. Selain Al-Quran, kita bisa berpedoman pada hadis. Cukup sekian dulu pembahasan obat dan hati. Insya Allah kita pindah ke kajian lain. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.